Seperti yang admin bilang di video sebelumnya, admin akan bahas beberapa hal menarik yang muncul di Ultraman Blazar episode 19. Pembahasan ini akan digabung dengan sedikit hal menarik yang muncul di episode ke-14, yaitu tentang ayah Amy. Kalau begitu, langsung saja kita ke pembahasan hal menarik yang muncul di Ultraman Blazar episode 19. Yang pertama, Valdoran Armor. Blazar mendapatkan kekuatan ini dari kaiju Valdoran. Valdoran tidak hanya memberikan Blazar Armor, melainkan juga senjata baru. Senjata baru itu disebut sebagai Tales of Heart Lancer. Tales of Heart adalah singkatan dari Telsonite dan Valdoran. Valdoran kan itu ditulisnya Vardran ya, makanya bisa disebut Tales of Heart. Nama dari Valdoran ternyata diberikan oleh Gento, yaitu singkatan dari Fire Dragon alias naga api. Jadi, nama Blazar dan kaiju Valdoran adalah dua nama yang diberikan oleh Gento. Gento juga sempat mengatakan seolah Valdoran adalah peliharaan Blazar. Walaupun cuma dugaan, tapi ini cukup menjawab apa hubungan Blazar dan Valdoran. Kok tiba-tiba dia mau bergabung dengan Blazar gitu. Kedua, Telsonite Sword yang patah. Telsonite Sword patah setelah Blazar mencoba menahan Irugo. Berarti bisa dibilang kalau geboran Irugo sangat kuat. Seperti yang kita tahu kan kalau Telsonite kebal dari tembakan dan juga sulit ditembus. Tapi dengan Telsonite Spear cadangan, Blazar bisa mendapatkan Telsonite Sword yang baru. Yang ketiga, yaitu tentang Brood Gebarga. Terungkap kalau Irugo adalah larva dari para Gebarga. Jadi ada kemungkinan kalau dibiarkan, para Gebarga akan muncul. Bisa dibilang kalau Brood Gebarga adalah induknya. Terbukti di episode 18 ada Irugo yang berubah menjadi Gebarga bulat. Tapi entah kenapa dia hanya meringkuk, mungkin karena dia ada di fase kepompong kali ya, kan larva tuh Irugonya. Makanya cuma jadi kayak bola terus nyeruduk. Tapi entah itu hanya dugaan. Sayangnya, pas video ini dibuat, masih belum ada penjelasan tentang kenapa Brood Gebarga ada di bawah tanah. Oh iya, Brood Gebarga dengan Gebarga sebelumnya adalah dua makhluk yang berbeda ya. Poin yang terakhir yaitu tentang ayah Amy dan si kakek Dobashi. Terungkap ya kalau ternyata ayah Amy menjadi korban ledakan akibat lubang cacing yang tidak bisa dikendalikan. Ayah Amy memimpin penelitian tentang alat yang bisa membuka lubang cacing dari Amerika. Lokasinya adalah di fasilitas tes 66 alias Lab Gifu. Admin mulai kepikiran sesuatu nih. Ledakan yang terjadi menyebabkan ayah Amy menjadi korban kan? Pada saat insiden itu terjadi, Dobashi ada di sana dan diselamatkan oleh Gento dan pasukannya. Saat Gento masuk ke dalam, saat itulah dia bertemu dengan Blazar. Nah, kemungkinannya Blazar datang ke bumi karena insiden itu dan bertemu dengan Gento. Tapi itu cuma dugaan ya. Lalu tentang si kakek Dobashi. Di akhir episode 19, dengan senak jidat dia mengambil buku catatan ayah Amy. Hal ini membuat admin curiga. Kalau sebenarnya Amy memang sengaja dibiarkan untuk mencari tahu tentang ayahnya, supaya Dobashi bisa mengambil catatan penting milik ayah Amy tentang V99. Jadi kakek ini adalah orang licik yang memanfaatkan Amy sebagai alat. Tidak aneh kalau banyak yang menduga kalau Dobashi ini adalah villain manusia yang sebenarnya. Parahnya lagi, dia sempat menyebut organisasi harus menjaga nama baik. Jangan-jangan Dobashi memang sengaja menyembunyikan catatan itu supaya tidak ada orang yang tahu. Begitu juga dengan insiden yang terjadi di fasilitas tes 66. Dia sengaja menyembunyikan hal itu agar nama GGF tidak buruk, apalagi dia direkturnya kan tuh waktu itu. Kalau GGF ada masalah, pasti dia yang kena tuh. Dobashi sempat bilang kalau buku itu adalah kunci untuk menjaga kedamaian. Kedamaian apa maksudnya? Apakah dengan menyembunyikan V99 artinya orang-orang tidak tahu dan hidup damai? Misteri ayah Amy tentang fasilitas tes 66 mungkin sudah selesai dan tersisa tentang V99. Di episode 14, Dobashi menyebut ayah Amy sebagai pembangkang. Pembangkang itu kan biasanya mereka yang menentang atasannya. Mungkin ini ada hubungannya dengan keterlibatan ayah Amy dengan penelitian V99. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan hal menarik yang muncul di Ultraman Blazar episode 19. Dan beberapa teori berdasarkan kejadian yang ada. Kalau kalian punya tambahan lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.